Pertama skincare. Kedua suami care. Suami care. Ketiga rekening care katanya. Ya kalau ibu dari pengalaman begitu juga atau ada care-care yang lain? Oh jadi yang lebih melanggar pola makan. Kadang-kadang nih. suka saya kerupuk. Jadi saya suka kerupuk kan. Jadi bapak kalau saya makan kerupuk, kamu minyaknya itu nggak beres itu minyaknya. Ibu sebenarnya lebih suka ngurus suami atau ngurus cucu? Aduh. Halo Mbak Folks, ketemu lagi ya di podcast Gitu Aja. Kali ini saya membajak akun selebgram awet muda ya, kesayangan Kota Denpasar. Ya, ada Bu Shelly Mantra. Wah, tadi kita telat karena ternyata protek dari akunnya luar biasa ya. Saya yakin teman-teman nggak akan bisa ya hack akunnya Bu Shelly. Cuman kita aja nih, tapi dalam waktu sejam saja ya. Kita sambut aja ya yang punya ya, Ibu Shelly ya. Halo, say hi ya buat teman-teman yang udah datang ya. Ada Ayu Liana Dewi, ada Ijandra Pusana. Jangan pakai izin lah, emangnya kita tentara ya Bu ya. Itu. Tapi saya nggak enak nih kali ini. Kalau bisa dilihat ya di kamera ya. Saya nggak enak kalau panggilnya ibu, cocoknya kakak ini ya. Soalnya kelihatannya saya malah lebih tua ini ya daripada Bu Shelly ya, gitu. Tapi nanti kita konsepnya santai-santai aja lah, kita yakin ya. Dari tadi kegiatannya kemana aja Bu? Dari tadi lumayan padat, terima audiensi ada 2, wawancara dari Tribun, kemudian membuka virtual beauty workshop. Oh wow, luar biasa kan, dari pagi sampai sekarang. Pasti males banget kalau diwawancara dengan cara yang sama. Tenang Bu, pokoknya kita beda sama media yang lain. Pokoknya ya. sekarang Apalagi harus ini santai. pakai akunnya ibu, bukan pakai akun saya ya kan, gitu ya. Tetapi gini, gitu aja kalau ada yang nanya akan apa sih acara gitu aja. Pokoknya acara ini adalah ya gitu aja. Ya, kita undang siapapun yang menurut saya sangat penting untuk diundang ya, memberikan inspirasi buat teman-teman yang ada di sini gitu ya. Kita ada beberapa pertanyaan nih. Sekarang saya dari tadi grogian juga nih Bu, ya kan, grogian juga nih. Sebab kalau gimana nanti Pak Walinya marah ini sama saya, ya kan bahaya juga nih. Tiba-tiba saya dipecat gimana coba, ya kan? Gitu. Tapi saya ada pertanyaan-pertanyaan nih, ya kan? Pertanyaan-pertanyaan. Tapi ini jawabannya tinggal pilih ya, A atau B. Ini yang ya susah, kan? yang milih Tetapi ini yang susah. Pertanyaannya, jawabannya harus cepat. Nggak pakai mikir. Jadi saya ini dokter jiwa ya, psikiater. Jadi saya tahu sebenarnya jawaban yang jujur yang mana ya Bu ya. Gitu. Ini supaya menakut-nakuti ya kan. Jadi tegang loh ini. Jadi tegang ini. Jadi buat yang baru tahu ya kan, saya yakin sih kalau followernya Bu Shelly pasti tahu ya. Tetapi kalau ada yang baru joinan termasuk misalnya dari akun saya, ya Ibu Shelly ini adalah istri dari Pak Ray Mantra ya kan, wali kota Denpasar yang penuh inovasi ya kan. Cukup banyak ya hal-hal yang berkaitan dengan budaya, kota kreatif ya kan, dengan PAD yang tidak cukup besar tetapi banyak hal yang bisa diperbuat di sini. Tetapi beliau terkenalnya bukan hanya itu ya, tetapi juga karena awet mudanya ya kan. Beberapa kali kalau mantau timelinenya atau di story IG-nya ya, itu bisa naik sepeda dari Denpasar sampai Karangasem. Tapi saya nggak akan bertanya tentang itu ya kan. Saya nanya ada 4 pertanyaan Bu ya. Deng 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 deng. Ini harusnya ada musiknya nih ya. Dari tadi nanya mau nanya apa nggak bilang-bilang loh. Nggak dibilangin mau buka kerpekannya nggak boleh. Ini karena saya dokter, saya kerplekannya di kertas resep, coba bayangkan ya kan. Oke, nomor 1 ya, dijawab ya. Lebih favorit mana nih olahraganya? HES atau sepedaan? Harus milih ya? Iya. Karena bagi saya dua-duanya. Ini sambil ambil ini nih, ayo Bu. Nah, alasannya belakangan. Sepeda, oke. Jadi berikutnya harus dalam detik berikutnya ya. Nanti alasannya kita tanya berikutnya. Nanti. Oke. Alasannya kita callback berikutnya. Kalau HES sama sepeda nggak bisa jawab harusnya. Oke, ya. Nomor 2. Ini juga sebelumnya kita pernah tanyakan, ya kan? Nomor 2. Lebih cantik mana? Shelly Mantra apa Tari Mantra? Tari Mantra.
Nanti kita tanya ya alasannya ya. Ini kayaknya supaya Tari bisa tidur dengan nyenyak ini ya. Kayaknya Tari joinan juga nih ya kan. Nomor 3. Jadi pertanyaan lebih memanas lagi. Kalau tadi has pas sepedaan. Lebih cantik mana? Sally Mantra apa Tari Mantra? Tari Mantra. Nomor 3. Ibu sebenarnya lebih suka ngurus suami atau ngurus cucu? Aduh. Pertanyaan ini susah-susah banget. Deng. Harus dipilih. Harus dipilih. Aduh, gawat nih. Sebenarnya mau jawab ngurus cucu tapi kasihan takut suami gitu ya. gitu. Tenang aja Bu. Pak Ray Mantra kayaknya nggak nonton kali ini ya kan. Ngurus suami aja deh. Oh, ngurus suami. Oke, nanti kita tanya ya alasannya ya. Wah, nomor 4 nih yang terakhir Bu. Jadi soalnya cuma 4 ya kan. Ini nggak ngalah-ngalahin UNAS kok. UN ya. Siapa yang lebih cemburuan? Sally Mantra apa Ray Mantra, Pak? Nggak ada yang cemburuan ya. Harus dijawab mana yang lebih cemburuan. Nggak ada yang cemburuan. Oke. Saya deh. Ya oke. Jadi nanti dikasih penjelasannya. Bu Sally lebih cemburuan katanya. Oke. Tapi nggak apa-apa. Ya kan, kita udah mencoba mengulik ya kan pertanyaan itu. Sebenarnya itu nggak ada yang salah dan benar sebenarnya ya kan. Tapi tentu dalam sebuah hidup ada yang dipilih ya kan. Yang mana yang ini? Ini Oke, memang yang pertama kita bahas ya. Ini benar-benar dokter jiwa ini benar-benar membingungkan. Ya. Yang pertama kita bahas nih. Has atau sepedaan? Tapi jawabannya sepedaan. Nah, sebenarnya sepedaan ini dari kapan sih? Enggak, sebenarnya susah sih karena keduanya mempunyai sensasi yang berbeda, mempunyai kenikmatan yang berbeda. Jadi susah sebenarnya milih. Tapi karena saat ini karena saat ini lagi seneng juga naik sepeda, kadang-kadang Has juga ngangenin, saya pilih sepeda aja sih. Cuman lebih gandrungnya sekarang sepedaan. Kalau Hasnya udah lebih lama kayaknya ya. Hasnya sebenarnya dari kapan Bu ceritanya? Latar belakangnya. Hasnya udah lama. Kalau sepeda dari tahun 2009 sebenarnya. Sebelum Car Free Day. Kita udah seneng pakai goes. Nah sekarang nih karena pandemi cuman jauh-jauhnya baru sekarang kayaknya ya. Karena lebih aktif sekarang naik sepeda. Karena kan yang paling aman saat sekarang tanpa kerumunan, sifatnya mobile kan. Kalau Has rame-rame. Jadi naik sepeda itu saat ini olahraga yang paling aman gitu loh. Dan kebetulan saya kan lagi suka olahraga outdoor gitu loh. Outdoor juga lebih aman kali. Iya ya kan? benar, karena benar. kena sinar matahari ya. Oh jadi itu sebenarnya. Jadi bukan soal mana yang lebih suka. Kalau situasi normal sih Has juga sebuah pilihan. Juga. Tetapi ya karena memang lagi pandemi lebih aman kalau sepedaan. Iya betul. Gitu pemirsa ya kan. Tapi ini ada juga nih teman saya yang nanya, itu serius tuh dari Denpasar sampai Karangsem? Serius, kemarin dari Denpasar PP lagi, Denpasar Sangeh Denpasar, Denpasar Ubud juga. Jadi saya sebenarnya mungkin orang apa nggak gempor tuh? Enggak, saya orangnya emang suka olahraga ya. Dari gadis saya udah suka olahraga. Terus mungkin jenis olahraganya aja dan tujuan yang berbeda. Kalau dulu mungkin olahraga itu tujuannya mau cari kurus dulu waktu umur 30 tahun saya gitu jadi ya. tersinggung ini. Aduh. Kalau dulu tujuannya pengen kurus, kemudian nggak berani hitam, panas-panasan olahraga selalu dalam ruangan kan. Nah begitu menginjak usia 50 itu pemikirannya udah berubah. Jadi saya memilih olahraga atau kegiatan yang membuat saya bahagia. Itu yang paling penting sebenarnya. Tujuannya biar kurus, sekarang tujuannya untuk bahagia dan sehat. Tujuannya itu. Jadi naik sepeda kan bikin kulit hitam tuh. Iya. Tapi nggak masalah. Yang penting happy, bahagia dan sehat. Iya. Dan kelihatannya sering treadmillan juga. Kalau kita lihat ya di story, saya nggak stalking orangnya, tapi storynya ya kan. Itu kayaknya kalau pagi-pagi sering treadmill. Iya, treadmill juga kalau lagi nggak sempat diliatin keluar. lagi 5 kilo gitu.
Saya jadi ini juga kan minder juga nih, waduh gimana nih. Tapi kan? bener loh, setiap saya treadmill itu teman-teman yang udah kan saya biasa treadmill malam kan, jam 6 jam 7 itu kan karena sibuk dari pagi. Jadi teman-teman saya yang pada mau tidur, yang lagi leyeh-leyeh, begitu lihat story saya, aduh, waduh, Bu Ali nih lagi treadmill jam segini, langsung dia ganti baju olahraga treadmill juga. Gitu, banyak banget. Itu follower yang sehat. Bedanya dengan saya yang kurang sehat. Saya lihat Ibu Sally treadmill aja saya udah ngerasa sehat itu. Ya kan? Tadi juga ada tuh dari tari mantra, Dok, jangan tegang gitu. Ya gimana? Siapa? Beda dong. Tadi isi ada tari ya? Iya, tari. Jangan tegang, Dok. Ya gimana nggak tegang ya kan? Ini taruhannya nyawa dan harga diri. Yeah. Oke, Ibu kan suka olahraga ya. Tapi dari sekian olahraga itu apa sih yang paling ya agak dihindari? Jadi gini, sekarang di usia 50 ke atas itu memang olahraga 50 ke atas. Oh iya. Bukan saya yang nanya ya, Ibu ya. Ini ya yang ini kan sendiri. Jadi olahraga tuh memang harus memilih, ya kan? Sempat ada beberapa dokter sempat menginformasikan bahwa olahraga yang sehat untuk usia di atas 50 itu adalah yoga, renang, dan sepeda. Tadinya saya kan suka lari juga kan. Kalau lari itu kan, iya saya 5 kilo udah ikut juga. Jadi mungkin karena lari itu memerlukan tekanan di kaki kan, tekanan ke kaki. Jadi kan bahaya yang memang mempunyai berat badan yang tidak ideal. Iya, gitu. Nanti lututnya yang kena ya kan? Iya. Lututnya yang kena, benar. Nah, kemarin saya dapat bocoran, kalau sepedaan Bu Sally lebih hebat lah daripada saya, gitu katanya Hari ya kan. Tapi ada yang saya menang, Dok, gitu. Yoga katanya. Kalau Bu Sally katanya nggak hobi-hobi banget yoga katanya. Iya, kan, benar. Sebenarnya semua olahraga pernah saya coba. Semua olahraga saya pernah coba. Jadi intinya kita kalau melakukan sesuatu, melakukan kegiatan atau olahraga, ini pesan saya penting banget. Pilihlah yang membuat kamu bahagia atau happy kan. Jangan olahraga karena niru-niru, ngelihat orang naik sepeda ikut naik sepeda, tapi penuh dengan tekanan. Aduh capek, apalagi kalau tanjakan. Akhirnya bawa pickup Bu, dimasukin ke atas pickupnya. Iya, apalagi gitu, tanjakan itu. Jadi kalau saya olahraga tuh memang seneng banget olahraga. Dan itu menemukan sesuatu yang membuat tambah semangat gitu loh. Jadi kalau lagi bete bawanya olahraga. Iya benar. Gitu loh. Kalau udah selesai olahraga tuh happy banget. Iya. Jangan hanya memperkaya psikiaternya. Jadi kalau ada bete olahraga dulu ya kan. Kalau nggak membantu baru tuh ya kan. Tapi kalau olahraga dilakukan dengan happy karena memang benar-benar seneng, nggak ada capeknya. Ya ini ada dari Pak Dek Soto nih. Sepeda katanya. Saya sih tadi menganjurkan jawabannya melayangan, Pak Dek. Ya kan? Halo Dek Soto. Selebgram gitu. Sanur. Tahu ya kan? Gitu. Oke, itu soal olahraga ya kan. Tapi Ibu merasa sebenarnya sebelum ke pertanyaan utama ya kan, selalulah orang bertanya rahasia awet mudanya apa, tapi itu saya keep nanti belakangan ya kan. Ini kemudian yang kedua nih tadi, lebih cantik mana? Sally mantra apa tari mantra? Saya juga ini deh nunggu komentarnya netizen. Wah, sebenarnya yang lebih cantik mana tuh? Sally mantra apa tari mantra? Itu. Nah, kalau Ibu kenapa menurut Ibu yang lebih cantik? Tari mantra dong. Mantra. Karena begini. Kalau orang tua pasti kalau anaknya lebih cantik atau lebih ganteng dari orang tua, berarti cetakan saya sama bapak berhasil. Wah, okay. Berhasil cetakannya. Jadi harus lebih cantik. Yang laki harus lebih ganteng dari bapaknya. Yang perempuan harus lebih cantik. Berarti cetakan saya sama bapak itu pas gitu loh. Kalau ibaratnya resep ini udah takarannya pas. Nah, gitu. begitu juga dengan kehidupan mereka.
karir mereka harus lebih hebat dari orang tuanya. Nah, itu ya dengerin ya kayak ya yang nonton ya. Ya kayak Gus Ngurah, tapi disesuaikan dengan kondisi mereka ya. Kayak Gus Ngurah, anak saya yang pertama itu kan pengusaha. Dia harus menjadi pengusaha yang sukses. Ya Tari juga, dia dokter harus menjadi dokter yang sukses. Melebihi sukses orang tuanya. Berarti orang tuanya berhasil gitu. Enggak, saya lagi mikir-mikir nih Gus Rahnya ngikutin nggak nih ya kan? Gitu. Gus Rah tolong ya minta voucher Starbucks-nya Sudirman. Ya. Jadi harus berhasil saya sama Ajinya gitu. Ini ada yang komentar nih, Tari Mantra itu Sally saat remaja sama cantiknya. Tapi yang nanti jadi misteri ya, mudah-mudahan kayak Tari juga nonton ya kan. Yang jadi misteri, bisakah nanti ya kan Tari Mantra ketika umur 50-an tahun ke atas masih seperti Ibu Sally. Nah, itu kan. Kayaknya enggak deh, orangnya males gerak, males olahraga dia. Story-nya sekarang sepedaan juga. Sekarang udah mulai karena gini, karena setelah dia naik sepeda, dia kan punya sesek. Jarang seseknya. Iya. Tuh, berarti cetakan saja nggak cukup ya kan? Kalau resepnya pas ya antara ayah dan ibunya klop blok, tapi belum tentu juga itu awet terus ya kan, mesti dijaga gitu. Nah, nyambung lagi nih. Ini serius ini. Saya kan nih mau wawancara nih sama Bu Sally ya kan. Ada teman saya dokter nanya, "Bu, Ibu setuju nggak, Bu?" Nih, menurut dia, rahasia kecantikan seorang istri itu ya kan ditentukan oleh 3 care. Pertama skin care. Kedua suami care. Ketiga rekening care katanya. Ya kalau Ibu dari pengalaman begitu juga atau ada care-care yang lain? Enggak gini. Gini ya. Mungkin pengalaman hidup udah 50 terus bilang di atas 50 kan. Ditekankan terus ini ya. Jadi gini. Banyak memang orang menyampaikan begini. Saya kan selalu hashtag saya kan semakin tua semakin sehat, semakin tua semakin bahagia, semakin tua semakin bersyukur, kan gitu selalu kan. Semakin sehat semakin bahagia, semakin tua. Bersyukur. Atau nggak mau tua gitu ya. Jadi kalau saya buat kan namanya netizen kan yang macam-macam kan tipenya. Ya jelaslah Bu Wali, jelaslah Ibu bahagia. Suami wali kota, terus jangan nggak semua lah, ya makanya semua yang suami wali kota bahagia. Dia bilang begitu, ya kan? Dia bilang begitu. Terus Ibu nggak kekurangan apa, begitu ya jelas bahagia dong. Saya jawab, jangan salah, saya bilang gitu. Saya banyak kok punya temen, pejabat juga, duitnya banyak, tapi tidak bahagia. Ke skincare tiap hari, duitnya banyak. Karena apa? Duitnya banyak, tapi tidak dinikmatin. Tuh loh, kalau duitnya banyak, terus beli tanah aja, nggak pernah traveling, nggak pernah jalan-jalan. Itu ya follower saya, klien-klien saya ya. Jangan. Hidupnya harus dinikmatin. Iya, hidup ini harus dinikmati. Jadi tergantung kebahagiaan orang kan relatif kan. Dengan mereka jalan-jalan ke di Bali aja dia udah bahagia. Ada juga yang punya uang lebih keluar negeri dia kan begitu kan. Jadi relatif, bahagia tuh benar-benar relatif. Saya yang lebih menarik adalah tuh tempat-tempat hashtag-nya Ibu tuh. Iya, itu kebahagiaan saya loh. Nggak ada di Instagram orang-orang nih. Kita cari di mana gitu kan. Biasanya kan orang kan pemandangannya sama-sama aja nih. Iya. Itu yang nyari tempatnya gimana ceritanya? Itu biasanya kalau saya udah nge-share foto itu di suatu tempat, itu yang DM banyak banget. Ibu itu di mana? Malah waktu kemarin di Karangasem, orang desanya dia nggak tahu. Padahal tinggalnya di desa yang sama, nggak tahu tempat itu. Jadi saya biasanya survei dulu. Ada teman umpama dari Bangli gitu. Ayo survei dong di mana. Jadi mereka lebih tahu. Ada keluarga. Terus kadang-kadang banyak karena mereka tahu saya sama bapak suka has, jadi banyak banget teman-teman yang menginformasikan, Bu datang dong ke tempat saya. Nah kayak tadi ada yang nawarin ke Beleleng, ya benar, ada nawarin ke Beleleng.
Kemudian aduh banyak banget, belum sempat saya semua saya kunjungin itu, belum Iya, sempat. dan itu bawa efek loh. Setelah dikunjungi kan jadi terkenal ya kan, pastilah membawa juga faedah buat orang-orang di sana gitu kan. Wah, itu kebahagiaan yang luar biasa Makanya tuh. main jangan ke mall aja ya kan. Gitu ya. Berikutnya ya kan. Nah, ini yang berikut, 2 pertanyaan berikutnya ini lama-lama nih jawabnya ya kan. Ngurus suami apa ngurus cucu? Tuh, ini susah banget ya. Soalnya di story kebanyakan ngurus cucu. Iya emang. Apakah karena suami sudah tidak perlu diurus lagi ya kan, tidak banyak perlu diurus. Ini dokter soalnya belum pernah punya cucu soalnya. Jadi belum merasakan gimana rasanya punya cucu. Kalau saya ngomong sama orang yang udah pernah punya cucu, baru tahu cucu itu adalah segala-galanya. Separuh nafas. Kalau dulu suami separuh nafas. Kalau saya bagian menikmati ketika kakek neneknya itu sangat sayang pada cucunya. Jadi bisa nitip-nitip. Nah, betul. Cucu ada berapa Bu sekarang? Orang cucu 4. 4 ya. Ya. Orang bapak juga bisa dilihat cucu ya juga. perwajahannya dengan cucu 4 ya. Perwajahan. Sudah ada yang bajang lagi kan? 8 tahun. Nomor 1. Itu. Jadi berusaha sih yang diurus dua-duanya. Berusaha yang diurus dua-duanya. Memangnya suami masih diurus Bu? Ya masih lah diurus kan. Kalau nggak diurus nanti repot lagi. Maksudnya diurus nih apa nih Bu? Gitu. Misalnya kan nggak tahu ya, orang kan ada yang sampai bajunya masih diambilin. Iya, masih, oh ya? masih. Itu kan? Karena kenapa? Rai Mantro itu orangnya super cuek. Kayaknya baju yang kalau dia pergi, tempat tumpukan baju yang di atas itu yang dipakai sama dia. Kalau itu terus selama itu kalau terus-terusan selama seminggu, itu baju bisa seminggu terus dipakai. Jadi yang ngatur baju semua kayak kamen apa kain itu semua saya harus urus semua. Jadi Ibu ya. Kayaknya kalau baju robek dipakai sama dia kayaknya. Pak Wali, saya tidak bertanya ke arah sana ya tadi ya. Cuman Ibu yang jawab begitu ya. Jadi bukan salah saya ya. Jadi masalah itu masih vitamin semua harus saya ngurus. Ya? Jadi jadi pekerjaannya vitalitas ya kan, dalam beraktivitas Pak Wali Kota itu masih Ibu yang urus ya kan. Yang bahaya, nah itu kenapa pentingnya Bu Sally untuk tetap sehat. Bener. Iya kan, kalau begitu sakit siapa yang ngurus? Ya kan, gitu ya. Nah, jadi sama pentingnya nih ya antara ngurus suami dengan ngurus cucu. Saya nggak nanya ngurus anak karena biasanya jawabannya ngurus cucu itu lebih penting daripada ngurus anak gitu. Ya. Kemudian ngomong-ngomong tadi saya belum nanya kan kebiasaan yang kurang disenangi dari bapak, dari suami. Pasti ada dong. Berapa tahun sih Bu menikah? Tahun 87 30 mau 33 ya, bener ya? Iya 33. Pasti ada dong komplainan kita kan, apa sih? Enggak, kalau saya selama pernikahan masalah prinsip sih nggak ada. Malah hal-hal kecil yang paling sering ribut, masalah makan. Kalau bapak pola makannya luar biasa. Dia nggak makan babi kan, kadang-kadang dia vegetarian. Jadi makanannya sehat, tahu tempe. Beda dengan saya. Oh, jadi yang lebih melanggar pola makan. Kadang-kadang suka saya kerupuk. Jadi saya suka kerupuk kan. Jadi bapak kalau saya makan kerupuk, kamu minyaknya itu nggak beres itu minyaknya. Terus urusan makan, kalau makan babi guling suka marah dia. Itu lemaknya dimakan. Kalau saya berpikir gini, sekarang makan babi guling, sebentar hajar, sepeda 25 kilo. Jadi banyak yang masuk, dibakarnya banyak juga. Itu yang disyukuri. Jadi pola makannya Ibu yang seperti itu yang disyukuri oleh UMKM. Ya kan? Coba kalau ini nggak boleh, itu nggak boleh, itu nggak boleh kan banyak UMKM yang nggak bisa di-endorse. Ya kan begitu. Termasuk saya, tahu dulu pernah nitip juga, ya kan? Apa nasi krip-krip enak, harus dicoba. Ya itu ya. Kemudian yang berikutnya nih, kita mau menggali-gali ya kan, mana yang lebih cemburuan ya kan? Bisa aja kedua-duanya nggak cemburuan, tapi pasti ada yang lebih cemburuan. Saya lebih cemburuan, tapi cemburunya apa? Cemburu waktu. Cemburu waktu. Cemburu waktu.
Jadi cemburu dengan kesibukan Bapak. Ya memang kalau Bapak urusan kerja kan memang all out ya. Jadi kadang-kadang kita udah merencanakan jauh-jauh hari nih, kita mau camping, tiba-tiba batal. Kemudian udah sering banget kayak begitu. Jadi karena kan saya sibuk juga, jadi saya tuh kalau nyocokkan waktu tuh antara ajudan Bapak, ajudan saya, Sepri harus klop dua-duanya. Gak cocok-cocok juga Ibu Zul langsung telepon dong gitu jadi, ya. Jadi harus klop. Jadi jadwalnya Bapak harus klop. Jadi saya sih udah pasrah. Jadi yang ngatur itu ajudan biasanya. Cari jadwal waktu yang pas, udah tiba-tiba batal. Seringan begitu karena kesibukan Bapak. Apalagi sekarang Bapak lagi kuliah kan? Oh iya? Iya lagi. Saya baru tahu ini Bu. Iya, S3. Kuliah. Waduh. Ekonomi. Jadi waktunya itu lebih ini lagi. Jadi Sabtu Minggu pun sekarang kadang-kadang kuliah juga. Tuh. Cemburu sama kesibukan. Tuh dengerin tuh Getari. Ayahnya langsung cari S3 ya kan. Jangan komplain sekolah. Gitu. Ya, tapi gini loh yang menarik nih, apalagi kita live-nya dari Diskorea 88 nih. Kalau teman-teman mau main tuh bisa nih ya. Sini itu di sini polanya tahun 80-an, ya kan. Nah, kebetulan Bu Shelly ini menikah tahun 87 ya tadi ya. Berarti udah memang remaja 80-an. Iya. Remaja 80-an. Ngomong-ngomong dulu kenalnya sama Bapak gimana ceritanya? Kenal bertemannya sih dari SMP kan. Dari SMP ya? Bapak kan SMP baru pindah dari Jakarta ke sini. Jadi orang pindahan gitu. Jadi SMP satu SMP? Enggak, beda. Saya Slube 1 Saraswati, Bapak SMP 1. Dia sahabat sama om saya. Karena saya sering main ke tempat nenek. Ketemu di situ. Ya cuman ketemu nggak ada gitu. yang kenalin? Ya ada. Bapak kan ke Bali waktu itu kan pindah kan emang sengaja mau kenal-kenalan sama cewek-cewek gitu. Oh gitu. Iya. Pak sekali lagi bukan saya yang nanya itu ya. Nah terus SMA baru satu sekolah. SMA satu sekolahan. Baru. Sudah mulai ada PDKT gitu ya? mulai. Kalau gayanya PDKT-nya Bapak lewat gimana? Lewat surat, lewat ngomong langsung? Kan waktu itu lagi ada telepon kan udah kan. Jadi telepon udah. Tapi nggak ada SMS dong, nggak ada WhatsApp. Enggak. Kita teleponan. Saya ngebayangin ya Bapak pakai telepon umum. Pakai koinnya terus koinnya habis. Tahun 80-an udah begitu belum ya? Iya. Terus hobinya ketika remaja nih. Bapak pramuka kan dia. Pramuka ya? Iya. Kan dia ikut pramuka nasional itu apa tuh ya? Jambore nasional. Kalau Ibu? Kalau Bapak kan orangnya memang organisasi di OSIS juga dia aktif. Dari awal begitu ya. Kalau saya udah pasti aktif, ikut dance sekolah lah. Ya. Lagunya apa itu ya? Michael Jackson. Michael Jackson. Waktu itu Michael Jackson masih hitam dong. Masih. Iya kan tahun 80-an masih hitam. 80-an masih hitam. Masih hitam. Banyak nih anak muda nggak tahu kalau Michael Jackson tuh aslinya kulit hitam. Ya kan? Itu masih keriting ya, rambutnya. Paling kayak Beat It gitu ya. Billie Jean. Billie Jean kan. Main sepatu roda juga nggak Bu? Ya sama skateboard juga. Skateboard dulu kan zaman-zamannya di lapangan di Bajra Sandi kan waktu itu main. Saya jadi minder. Ibu seakan-akan berpikir kita di remaja di tahun yang sama ya. Ya tapi sepatu rodanya zaman dulu ya kan waktu itu saya kecil. Saya lahir 81 jadi saya masih ini tuh. Oh muda banget ya. Penampakannya enggak Bu. Jadi sepatu roda zaman dulu tuh rodanya 4. Enggak kayak sekarang rollerblade yang satu Oh saya juga masih itu. 4. Iya masih 4 terus ada rem depannya. Gitu ya kan. Dulu kalau 80-an kan zamannya kaset belum ada CD ya. Sama denger radio kan di radio. Jadi yang ngetop itu dulu radionya apa Bu? Zaman dulu ya. Casanova kan? Udah ada ya. Udah. Jadi yang ngetop itu dulu kan penyiar radio kan. Yang ngetop kan dulu kan masih zaman itu masih. Terus kirim salam lewat radio. Gitu. Sama ini ngebreak juga. Oh ya, masih HT itu ya. masih zaman saya tuh. Gitu. Iya.
Menarik juga ya tahun 80-an. Terus mulai benar-benar udah mulai pacaran tuh kapan? Mau 80-an apa namanya? SMA masih ini dong. PDKT. PDKT. Mau tamat, Mhm. kemudian seriusnya waktu kuliah. Cie. Kita satu kampus juga. Satu kampus lagi. Itu Satu kampus. janjian juga. apa gimana? Enggak janjian. Ya janjian sih kayaknya. Aha. Kayaknya Bapak karena takut kehilangan ngikut-ngikut. Ibu mau di Enggak, mana? kita kan di ininya, ekonomi, gitu kan. bareng nyari ekonomi. Ekonomi. Oh, kalau gitu saya ke sana gitu. Jangan-jangan begitu gitu sih, ya kan? Oke, kita topik utamanya adalah it's just a number, ya kan? Dari tadi Ibu sebut-sebut nih, saya 50-an, ya kan? Ini udah ada pertanyaan nggak sih? Ada nggak nih? Coba dilihatin. Overload. Overload, Bu. Waduh, sorry ya, kita nggak bisa lihat pertanyaannya satu-satu ya. Wow, keren ceritanya Bu Ali dari Kenangasugi ya. Oci 32. Keren jaketnya Bu Ali. Adidas. Ya kan, belinya di mana tuh, Bu? Kirim salam untuk siapa biasanya, Bu? Gitu. Tari mantra apa dia bilang tuh? Dok, saya juga. Mana tuh? Besok jemput Ojus sama Ade. Tuh udah dikasih tugas tuh, udah dikasih tugas. Itu bukan perintah tapi itu kan. Harusnya si tolong depannya ya. Iya. Lagi nostalgia SMA ya, Bu. Gitu nih dari Dewi JM ya. Lara Prasetya, Ibu hebat, perempuan kuat Bali. Wah, ini ada lagi nih. Cantik ya Ibu, paripurna. Maksudnya cantik paripurna itu gimana tuh ya? Iya nih. Jarak sepeda terjauh kemana, Bu? Nah, ini nih pertanyaannya nih dari Made Pram. Jarak sepeda terjauh kemana? Baru 60. Baru itu ya? Baru 60-an. Saya dari Jalan Nangka ke Renon aja udah ini tuh. Udah habis itu mampir siomay saya biasanya, ya kan? 60 ya. Iya, Waktu itu kemana tuh? Dari Denpasar ke Sangeh pulang pergi. Terus ke Karangasem juga. Karangasem ya pernah ya. Jalannya ada nanjak-nanjaknya kan itu dua kali bukit kan kayaknya. Nah, saya juga ini ya, kalau naik sepeda kita sering dikawal nih sama WCC Bali. Iya dong. Itu kalau kan enggak kan bahaya. Enggak, maksudnya coach saya gitu loh. Jadi kalau nanjak itu bener-bener di-push, bener-bener disemangati, jago tuh. Mbak Lara, Ocha dan lain-lain tuh. Jadi kita bener-bener di-push. Kalau nanjak itu coba rasain sekali beratnya kayak apa. Itu kita jangan turun. Kalau saya turun, Bu. Harga diri. Saya tenteng. Itu kalau turun tuh harga diri. Nggak boleh turun. Oke. Untungnya saya nggak rame-rame sih. Jadi harga diri saya biasa-biasa aja. Nah, waktu turunnya baru story. Ya kan? Nih ada yang nanya lagi nih, Bu. Barangkali ini nih bisa ini. Yogantara Wayan. Bu, kencannya di mana pertama kali? Wah, sekaligus ini nih kan Heritage City ya kan, dulu anak muda tahun 87-an. Beda-beda. Kalau pacaran di zaman saya sama sekarang itu beda banget ya. Kalau sekarang kan kemana-mana berdua pegangan tangan, peluk-pelukan itu udah biasa. Kalau di zaman saya tahun 80-an itu walaupun kita pacaran pasti masih sembunyi-sembunyi. Kok gitu nggak ngerasainnya, malu dilihat orang, malu. Jadi kalau ini di rumah biasanya apel. Kalau zaman dulu masih malam minggu tuh apel ke rumah. Ya masih nggak? Sama saya masih ini tuh dokter masih nurut itu. Kita begitu, Bu. Jadi daripada tempat pacarannya aneh-aneh, kamu mending di rumah saja. Jadi setiap malam minggu apel biasanya ke rumah. Itu gaya pacaran kita. Biasanya diinterogasi dulu nggak sama orang tua? Bapak Aji yang agak kalau di galak. film-film kan gitu kan. Jadi nggak langsung ketemu wanitanya, ketemu orang tuanya dulu. Tanya gimana gitu. Kalau nggak disedengin nggak ada. Harus bawa tentengan biasanya itu ya kan. Bawa martabak, bawa ini ya kan gitu biasanya. Itu yang film 80-an begitu. Nah, ini ada yang nanya nih, Bu. Putu Diarti. Ibu, resep awet mudanya apa? Resep awet mudanya mungkin sama ya sama teman-teman yang lain juga.
Intinya kalau saya sih minum air putih, saya kuat loh, saya terapi air putih 2-3 liter setiap hari. 2-3 Udah liter. dari lama banget. Nah terus kebetulan juga kalau seumur ini kan biasanya perutnya pasti buncit kan. Nah, saya orang saya nahan dulu ya. Jadi orang heran ngelihat saya, kok ibu nggak punya perut gitu loh. Jadi perutnya kempes. Itu mungkin ya saya tuh udah bertahun-tahun itu baru bangun itu selalu minum air perasan lemon dengan air hangat. Baru bangun perut kosong. Jadi awalnya takut. Jadi baru bangun minum lemon diperes pakai air hangat. Itu aja setengah gelas. Kecut itu Bu. Kecut. Kalau nggak dipakein gula. Padahal saya punya emah loh. Jadi nggak masalah. Itu hampir berapa tahun ya, saya udah lama banget itu. Nah terus minum air putih, istirahat yang cukup, olahraga itu pasti kan. Terus yang paling penting itu harus happy ya, itu yang paling penting. Istilahnya jangan lupa bahagia, harus selalu happy. Bu, ini saya ketawa ini Bu, dengar komentarnya nih Tari Mantra. Mimi dulu yang ngejar-ngejar banyak nggak gitu. Ini, saya bukan ngarang-ngarang nih Bu, tuh Tari Mantra. Kamu tuh ya. Jangan Mimi nih dulu yang ngejar-ngejar banyak nggak? Oh, gitu katanya. Itu bocoran dari siapa? Ya, yang ngejar-ngejar sih banyak, tapi cintanya buat Pak Wali aja. Oh gitu, gitu kayaknya ya. Kalau gitu, kenapa sih memilih? Wah kan katanya yang ngejar-ngejar banyak, ya kan? Kenapa akhirnya memilih? Ya jodoh, karena jodoh kan diatur sama yang di atas. Mungkin udah jalan, jodohnya ya udah. Gitu ya. Tapi ya waktu inilah gimana waktu itu. Ya kita kan. Saya dengar dulu Pak Wali itu dulu sembalap juga Bu, naik motor gitu ya. Naik trail katanya, enggak ya? Iya juga sih. Tapi kutu buku juga dia. Saya taunya karena saya dulu pengawalnya situ Bu. Oh gitu. Oh anak motor juga itu. Wah. Oh iya nih ada yang bilang Bu pengen goes bareng sama Bu Wali nih. Ayo goes. Katanya mau ada event Bu. Ada event sepedaan tuh kan. Ada virtual, ada rally virtual ada. Itu kalau nggak salah akhir Oktober sampai awal Agustus. Jadi rally virtual itu kita bikin kelompok sendiri ya. Rutenya nggak perlu sama 50 gitu ya. kilo. 50 kilo. Cuman tempatnya dan waktunya nggak mesti barengan. Nggak mesti bareng. Kita kan ada kelompok-kelompok. Karena pandemi ya kan. Kita ada kelompok-kelompoknya. Terus kemudian tanggal 14 besok itu ada juga rally sepeda. Dalam rangka Asbes Festival dengan ini Renon, Plaza Renon kerjasamanya. Asbes itu yang kemarin tuh ya Bu, apa namanya? Asosiasi ini Endek Songket Denpasar. Wah itu saya sukanya nih. Nah kita kesana dikit nih. Kemarin saya lihat nih eventnya, walaupun saya jarang ngikutin, tapi karena saya mantau story terus ya, saya tahu nih. Ada juga salah satu teman dari difabel ya, dari rumah disabilitas ya kan. GITA mungkin juga ikutan nih sekarang ya. GITA ngalami suatu sindrom yang membuat kemudian tingginya dan tulang belakangnya bengkok ya kan. Itu jago apa ya Bu? Bikin desain desain baju boneka. Buat boneka. Tapi kemudian difasilitasi oleh Bu Shelly sama teman-teman ya di Asbes ya. Kemudian jadi ada ininya ya. Pakaiannya yang asli. Iya. Jadi awalnya dia kan suka mendesain baju boneka. Terus setelah kita pikir sama Asbes, bisa gak kira-kira diimplementasikan menjadi ready to wear, jadi baju dewasa. Ternyata luar biasa ternyata. Nanti rencananya Denpasar Festival akan saya ajak lagi. Denpasar Festival bukannya udah mulai Bu? Udah mulai. Di Dharma Alaya. Mulai. Ini kita lakukan selama 3 bulan dari Oktober.
Ini ada pertanyaan nih dari Rea. Di besan saya nih, Cok Wi iya. nih. Apa nih besan cantik sukses ya. Mak- Thank you. Makan Bu Rini yuk. Maksudnya gimana? Apa tuh? Makan Bu Rini yuk tuh ge. Gitu. Oh, Maksudnya gimana tuh Bu? dia ngajakin anak saya makan Uh-uh. Bu Rini. Terus Tari apa tuh? Bilang Tari sering kirim makanan, kirim babi. ngaco aja dia nih. Ini waktunya pansos juga Bu. Bu Rea Cempaka ini kita satu orang tua murid Bu, anaknya iya? sekelas sama saya di Cipta Dharma. Halo Bu. Tapi sebelumnya nggak berani nyapa. Itu. Waduh, ditanya nih Bu, Juli Prema. Bu pernah berantem nggak sama Bapak? Berantem pernah lah, tapi kan yang penting cepet baiknya. Ya pastilah kan, apalagi 34 tahun ya. Berantem pasti, tapi nggak serius-serius. Ya tadi saya sampaikan. Emang ada Bu berantem yang serius? Maksudnya sampai enggak kan beneran. prinsip enggak lah, ya. Kan? Jadi ribut tuh dulu waktu anak masih kecil-kecil, berantemnya pasti masalah anak. Karena kita kadang-kadang pola mendidiknya kan berbeda. Bapak kan orangnya keras dalam hal etika kan. Tegas gitu. Tegas. Saya lebih kasihan mana anak. Jadi karena tahu suami tegas, saya lebih slow gitu ya, ngerangkul. Jadi saya dianggap memanjakan anak lah gitu kan. Itu yang bikin berantem. Kalau sekarang lebih ke makanan. Jadi karena kita dulu ada latar belakang gitu, pengennya gitu, anak-anak ya kan bisa punya keadaan yang lebih baik ya kan. Cuman ya itu saling mengisi kali ya. Perlu ada ketegasan, tapi ada juga lah yang ini. Jadi yang merangkul. Kalau anak-anak lebih dekatnya sama siapa? Tanya dong tuh, ada kayak Tari tuh kayaknya. Ayo kayak lebih. Kalau curhatnya jelas sama mamahnya dong. Oh iya, kalau curhatnya sama mamahnya. Kalau butuh support finansial baru ke Tuh Hajinya. Enggak, itu karangan saya loh ya. Jangan semua dipikir ini ya. Wah, nih Bu, elegan banget nih Bu Ali. Pakai baju olahraga aja elegan. Kok baju olahraga nih? Tadi habis olahraga. Oh, ini kayaknya temennya Tuh Haji nih Ki. Agung Aji Mangku. Raimandra adalah pemenangnya, is the best. Dia tahu nih kayaknya Desi Singaraja. Kayaknya tahu ceritanya ya. Tahu ceritanya ya. Makanya dibilang pemenangnya. Nah, ini ada pertanyaan bener nih. Selama pandemi gini kesibukan di rumah apa aja, Bu? Aduh. Kalau di rumah. Sibuk. Kalau dari bulan Maret awal-awal itu kan emang bener-bener kita yang stay home kan. Bener-bener di rumah. Ya kegiatan seluruhnya di rumah, bener-bener. Jadi pada saat itu ada hikmahnya juga sih. Jadi full kita bisa deket sama anak, sama cucu kan. Jadi selama masa pandemi selain olahraga, saya sama bapak juga ikut menanam sayuran. Ya, saya lihat tuh kan, kebunnya. Udah pernah panen nggak? Udah. Jadi ya? Sekarang terus setiap hari panen. Kalau kita masak, metiknya di kebun. Terus yang masak ibu nggak? Pembantu. Tapi saya jago masak, jangan salah. Oh, ya? Tanya kayak Tari. Mamahnya suka masak. Cuman jarang mau masak. Iya, katanya. karena sibuk. Ya, sebenarnya hobi masak. Waktu anak-anak masih kecil, saya masak spaghetti, chicken golden blue. Ya? Hebat saya masaknya tanya. Waduh. Sekarang aja waktunya nggak sempat, ya. Nah, jadi kegiatannya lebih sering sama cucu di rumah selama masa pandemi. Tapi sekarang ini kan mulai aktif, sibuk lagi. Mulai aktif lagi. Justru, nah itu pertanyaan saya tadi nyinggung juga kan, Geita yang difabel. Kayaknya Ibu Seli ini ini nih bundanya teman-teman yang difabilitas ya kan. Saya tahu ada komunitas tuli ya kan. Kayak semua apa-apa dicari itu kayaknya Bu Seli. Saya juga kenalan sama Dokter Rai ini kan awalnya juga ada ceritanya sebenarnya. Jadi saya itu sering turun ke lapangan memberikan bantuan alat-alat kesehatan. Seringlah melihat-lihat teman-teman yang membutuhkan perhatian begitu. Terus akhirnya saya ketemu sama orang gila itu. Sebenarnya saya tuh menengok ngasih bantuan di tetangganya dia sebenarnya. Yang gangguan jiwa. Ternyata ada cerita, Bu Ali tuh lihat di sebelah
ada yang dipasung katanya. Saya tengok siapa namanya itu? Wayan Sumartana. Akhirnya kita kan ketemunya di situ. Akhirnya Iya. ngobrol-ngobrol, buatlah kita rumah berdaya. Benar. Itu saya itu kenalannya. jadi ceritanya. Memang saya sengaja supaya ibu yang cerita, ya kan. Kalau saya yang cerita kesannya sombong, ya kan. Jadi ada. Nah, itu justru yang menarik, ya kan, di tengah, ya kan, bahwa beliau awet muda, cantik, berolahraga, tetapi punya kepedulian sosial yang besar. Jadi nggak canggung-canggung nih. Banyak kan orang yang takut lah, ya kan, sama orang yang mengalami gangguan jiwa, ya kan. Tapi ibu biasa aja nih, kita ngobrol, bahkan di rumah berdaya kan saya itu, ditaksir juga kan. Nah, banyak yang naksir juga, itu problemnya temen-temen. di situ. Kemungkinan itu tanda bahwa itu sudah sehat. Ya kan, naksirnya bener, ya kan. Nah, kalau naksirnya saya itu berarti masih perlu banyak berobat. Aduh, bener-bener ya kan? pengalaman sama teman-teman apa namanya? Wah, ini ada yang bereuni juga nih, Bu Dayu Padmisuci. Bapak Raimandra kakak kelas saya di SMP 1 Denpasar. Wah, salam hormat, ya kan. Oh, ini ada yang nanya juga nih, Bu, UMKM dari Marvin Sitorus. Maaf, Dokter Rai, boleh kami kirimkan produk buat Ibu, Dok? Kalau boleh kami kirim kemana? Kami mau kirim bulu mata dan lipstick. Wah, beliau ini kok sering endorse, ya kan. Wah, apalagi UMKM, ya kan. Nanti bisa tuh setelah acara nih saya kasih tahu, ya kan. Kebetulan saya pernah nitip endorse. DM aja, DM aja. DM, nah, ya. Itu bisa tuh. Bisa di DM, nanti dikirimnya kemana, ya kan. Nanti bakal dicoba kapan gitu. Iya nih, karena kan cukup banyak juga ya kita ngomongin sekarang kan sektor informal banyak nih orang jualan dan sebagainya karena pariwisata lagi turun. Ya bener. Kan? Nah, saya lihat ibu malah lebih kenceng nih ya kan, endorse dan segala macam gitu ya. Jadi sebenarnya ada di masa musibah seperti ini saya sebenarnya bisa menangkap suatu kesan yang baik ya. Jadi banyak produk yang saya endorse itu sebenarnya dari teman-teman karyawan hotel, villa yang dirumahkan. Jadi mereka banting setir ke bisnis kuliner karena yang masih bisa jalan hanya kuliner kan. Karena orang masih tetap makan. Tetap makan. Itu saya mengagetkan benar-benar. Anak saya pun yang punya restoran gitu ya, berkecimpung di bidang kuliner juga heran. Luar biasa variasi, kreasi. Kayaknya nggak pernah mati deh kreativitas orang-orang jenis dessert, kopi, makanan itu beraneka ragam. Saya mengambil kesimpulan begini loh, berpikir jadi di Bali ini orang bukan jatuh tapi malah begitu kena musibah bangkit, kreativitasnya itu bangkit gitu loh, luar biasa. Sekarang kalau mau jajan enak. Pilihannya banyak. Iya banyak banget dan enak semua Jajanan atau makanan yang dulu udah tiada, sulit nyarinya tuh sekarang ada. Iya. Banyak banget ya kan, lawar segala macam ada tuh. Ya kan? Gitu ya. Wah, ini besan nih kayaknya, Bu. Bener nggak nih, Bu? Cok Dewi. Iya kan. Bu, kapan lah habis ini ya? Giliran berikutnya. Beliau ini idola saya dulu nih waktu jadi murid. Wah, ini dosen paling cantik begini. Kan istrinya juga kan? Iya, dokter mata. Ya. Sama kan? Iya, namanya mirip juga sih. Gitu. Ada lagi nih pertanyaan? Salam sehat ya. Mimi is the best katanya. Tuh, siapa? Tari udah jawab nih ya kan. Lebih dekat mana ya kan? Sama ajinya atau sama ibu gitu. Mimi is the best gitu. Kenapa sih panggilannya Mimi, Bu? Nah, boleh tahu nggak nih? Dari cucu. Oh, dari cucu. Jadi harusnya kan Niang. Saya ajarin Niang, dia bisa Niang, tapi ntar Mimi lagi ya udah. Mungkin karena Niangnya terlalu muda, jadi nggak enak dipanggil Niang. Kalau manggil tukakyangnya Tatang. Karena nggak bisa tukakyang di Tatang. Susah. Tatang jadinya. Kalau saya Mimi, nggak ngerti. Jadi Tatang and Mimi. Ya? Iya. Jadi kayak anak-anak saya manggil Aji kandung itu dari kakyang jadi nenen, nggak ngerti kan? Jadi namanya nenen. Jadi cucu-cucunya semua manggilnya nenen. Udah almarhum sih. Saya jadi kepikiran. Jadi kalau ibu mau bikin podcast ya, bagusnya sama bapak bikin podcast namanya Tatang and Mimi. Iya bener.
Ya kan? Terus wawancara semua kakek-kakek dan nenek-nenek yang ada di Bali yang inspiratif ya kan. Gitu tuh menarik tuh ya kan. Ya. Yang di endorse Bu Wali enak semua. Wah, ini kayaknya penggemar ini Bu, endorsannya Ibu nih ya kan. Wah, saya nggak enak nih Bu. Ini tari mantra Cok Dewiani, Ibu mertua mau dok diundang gitu. Serius mau nih. Wah, saya yang nggak siap nih. Pertanyaannya apa gitu kan? Saya tegang juga ya kan. Itu apa namanya? Dulu naksir banget itu kan. Nah, jadi murid, wah lihat dosennya. Kalau saya ditanya itu pertanyaan, saya nggak susah jawabnya itu Bu. Karena tersepona. Gitu. Oh ini jadi diralat nih sama tari mantra. Kayaknya ini takut ini ya sama Tuh Hajinya. Deket sama semua sayang Mimi. Loh kok semua sayang Mimi? Iya. Itu nih, wah banyak banget nih. Bu Wali is the best. Kok bisa nenen Bu? Oh iya nih. Kemudian gini nih. Ibu kan saya lihat nih kan kemana-mana tuh ada istilahnya kalau menurut saya ya, Ibu ada gengnya ya kan, sering kalau HES zaman sebelum pandemi ya kan, itu rame tuh kan, dan lucu-lucuan juga itu ya. Itu geng HES kita tuh teman semansa semua. Oh teman SMA? Iya teman SMA, cuman ada sih teman-teman ini juga. Jadi yang kita ajak pergi-pergi itu kebanyakan teman semansa. Syukur ya, jadi hubungan kita dari SMA sampai sekarang masih ini awet terus awet. Ya. Wah luar biasa, teman SMA, teman sama saya pada kemana ya? Mungkin harus nunggu jadi wali kota dulu ya. Enggak, kita dari dulu emang suka ngumpul. Emang Bapak terutama sampai kalau Bapak sama teman sekelasnya emang udah sering kumpul. Ya? Sebelum menjabat pun sering ada ketemuan sama teman-teman SMA-nya. Wow, luar biasa ya kan? Itu kalian bikin awet muda ya? Nah, jadi kita bergaul sama teman-teman, tapi kalau udah kumpul kok perasaan saya yang paling masih muda aja rasanya gitu ya. Bener-bener. Oh iya nih, saya kemarin reuni Semansa, arisan Semansa gitu. Oh, itu ya? yang cewek Angelita. Tapi dari tadi saya dibilang awet muda, suami saya awet muda juga loh. Iya ya kan? Iya kan karena Bapak nggak ada di sini. Kalau Bapak kumpul sama teman-teman satu angkatan, saya lihat dia awet muda loh, rambutnya masih utuh. Oh sekarang kayaknya makin rajin olahraga. Ya rambutnya masih utuh, perutnya juga nggak buncit-buncit amat, ya kan? Oh jelas dong, ya kan? Kalau nggak, sendiri. masa ibu mau ya kan gitu dong dari situ kan? Iyalah mesti. Cuman kan yang diundang Ibu nih soalnya kan. First Lady Denpasar ini memang luar biasa. Siapa tuh? Iya nih, Laksmi Trimanjaya. Kemudian ada lagi nih versas.id. Dan bisa jadi contoh juga untuk selebgram Bali yang memasang tarif agak mahal untuk all shop pemula. Dan Ibu Wali memberikan secara free untuk endorse. Panutan banget. Nah itu katanya Bu. Nah ya. Kalau saya memang dari dulu sih free. Jadi itu salah satu bentuk support dukungan kepada pemula-pemula. Jadi kalau dulu perusahaan-perusahaan besar itu saya nggak mau terima. Tapi ada syaratnya juga, saya tidak menerima endorse pelangsing, obat-obatan. Karena Ibu sudah langsing. Enggak, saya nggak mau obat-obatan berisiko. Benar. Terus skincare juga, karena kan yang namanya skincare tidak semuanya cocok. Ntar saya cocok, yang pakai nggak cocok, ntar komplainnya sama saya kan. Kemudian yang multi level juga enggak. Betul. Itu persyaratannya. Wah, itu cocok banget sama saya tuh. Nah, ya kan? Terus jadi dari dulu memang saya free, perusahaan-perusahaan yang udah besar itu nggak saya terima. Tapi setelah pandemi ini perusahaan besar pun saya terima karena tapi nggak bayar juga tetap. Nggak bayar karena apa? Salah satu contoh nih, yang biasanya supplier besar yang sering bawa ke hotel buah-buahan maupun makanan seafood itu kan dia bawa ke hotel. Kemudian produk gitu kan? pai susu yang besar-besar itu. Oleh-oleh juga. Itu kalau tidak dibantu, memang itu perusahaan besar tapi dia mempekerjakan banyak orang kan. Kalau itu tidak dibantu berdampaknya luas. Franchise yang begitu aja tutup gitu kan. Jadi emang itu salah satu dukungan tapi sih. itu
contoh ya, teladan yang baik di masa pandemi ini. Ya, Gimana saling endorse membantu nggak usah lah. lah kita pasang tarif mahal-mahal. Saling membantu ya. Kan? Itu bagus juga. Dulu saya pernah loh. Wah, ini promosi gratis nih. Dulu, Bu, tolong dong Bu, saya bikin ini gitu kan. Krip. Ini makanan zaman sekarang lah ya. Krip-krip lawan puluhan. Jadi nasi ada lauknya, terus di atasnya ada krip-kripnya ya kan. Tuh kan. Enak saya banget begini nih. aja tuh di endorse ya kan. Ini juga saya nggak bayar, bisa wawancara ya kan, free dan membajak ini. Oke, habis ini nih karena waktu juga Bu ya. Iya. Kita sih kepengen ya suatu saat nih Bu Sally ya, atau Tuh Haji Rai Mantranya ya kan, Pak Wali Kota ada juga lah punya podcast ya kan Bu, luar biasa tuh, supaya ngangkat juga teman-teman yang punya apa ya, visi pengetahuan yang unik ya kan, itu bisa juga tersampaikan di media ya kan. Kalau di TV, nunggu di TV kapan sih bisanya ya kan. Itu sih ya, mudah-mudahan teman-teman dan followernya Bu Sally Mantra ya, netizen tidak bosen ya, karena saya recokin ya, maklum lah ya, saya kan psikiater, boleh dong ya kan, supaya nggak bosen menghadapi klien aja yang stres, boleh dong sewaktu-waktu kita menghibur diri. Nah begini nih, ketemu yang kinclong-kinclong seperti saya juga selama ini kan terus webinar yang serius-serius kan. Kemudian ada beberapa sih penawaran sebenarnya live. Masalah ekonomi lah, aduh kok serius lagi. Terus saya lihat Dokter Rai ini kok beda ya. Wah. Kok beda, mau ya, dong. Bu, nanti berkerut kita udah masa pandemi gini-begini ya kan. Jadi karena santai gitu ya udahlah saya terima. Karena saya juga hipnosis juga sebelumnya, jadi beliau mau ya kan. Coba bayangkan apa hubungannya, coba psikiater ngundang Ibu Sally Mantra ngomonginnya begini-begini aja ya kan. Jadi kita di podcast gitu aja ya kan. Waktu juga yang memisahkan, kita udah dikasih ini ya. Mudah-mudahan berikutnya nih ya kan, habis ini kayaknya sosok inspiratif ini bakal banyak kejatuhan undangan ya kan, buat live IG dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan itu semua pasti bermanfaat ya, terutama buat warga Kota Denpasar. Buat yang lainnya juga lah, ini mendorong selebgram yang lainnya untuk berkontribusi ya Bu ya, berkontribusi terhadap komunitas dan masyarakat kita. Itu ya, walaupun kesannya santai, tapi kita kepengen ini juga ada gunanya ya. Mudah-mudahan kita bisa tetap ya, sampai pandemi ini berakhir, kita bisa tetap sehat dan bugar ya Bu ya. Ya, berapapun umurnya. Jaga imun selalu ya. Berapapun umurnya ya Bu ya. Sebagai penutup Bu, kalau boleh tahu umur Ibu berapa ya? 53. 53. Saya nggak pernah merahasiakan umur, justru bangga. Justru bangga dengan umur segini masih sehat. Nah, itu justru sesuai dengan kesehatan mental. Jadi berapapun umurmu, katakan angkanya. Itu hanya soal angka. Yang penting angka boleh 53, semangat 17. Wah, itu ya cocok kan? banget itu. Kalau itu saya nggak bakal punya klien nih. Oke, begitu dulu ya. Kita tutup podcast gitu aja. Sampai ketemu lagi. Kita balikin lagi ya akunnya Bu Sally. Bye-bye my friends. Bye-bye. Bye.